kemudian glukosa. Polda Banten mengungkap praktik pemalsuan madu. Pelaku berinisial TM ditangkap dengan sangkaan membuat madu palsu. Pria yang sebelumnya berdagang mie ini ditangkap di tempat produksinya di wilayah Kembangan, Jakarta Barat pada Rabu 4 November 2020. TM mengaku beralih profesi setelah permintaan madu meningkat di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan penjelasan Kasubdit Indak Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Banten, Dovi Fahlevi, madu yang diproduksi oleh TM dapat menimbulkan efek bagi kesehatan. Alih-alih meningkatkan imunitas tubuh, warga yang mengkonsumsi madu tersebut justru mengeluhkan sakit perut serta muntah-muntah. TM ditangkap setelah polisi dengan sengaja membeli madu palsu yang ia pasarkan. Kemudian, polisi melakukan uji kandungan terhadap madu tersebut. Dari hasil tes, didapati bahwa tidak ada 1% pun madu asli yang terkandung di dalam madu yang diproduksi TM. Tim Liputan, Berita 1. Ya, kembali di Lansok pemirsa dan kita sudah ada di segmen dialog. Praktek produksi pembuatan madu palsu terbongkar oleh Polda Banten. Para pelaku nekat menjual madu palsu karena memanfaatkan adanya pandemi COVID-19. Sebab masyarakat percaya madu merupakan salah satu obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dianggap mampu menangkal COVID-19. Lalu bagaimanakah cara membedakan madu asli atau palsu? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami narasumber Kasubdit Indak 1 Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Banten, AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya, serta Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Indonesia Muhammad Sahlan. Selamat siang Bapak-Bapak, selamat siang Pak Dovi dan juga Pak Sahlan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lansok siang ini. Selamat siang, Pak. Baik, saya ke Pak Dovi terlebih dahulu untuk update begitu. Kronologi dari temuan madu palsu ini seperti apa Pak? Apakah ada pengaduan dari masyarakat atau konsumen yang memang sudah mengalami efeknya atau bagaimana dari sampai Polda Banten sendiri ini menyeberang juga sampai ke Kembangan karena di daerah Jakarta Barat kalau tidak salah tadi diinformasikan penjualannya. Ya Mbak, makasih Mbak. Jadi penyelidikan kami sudah berjalan sekitar 3 bulan Mbak. Kami sudah melihat indikasi itu di musim yang bukan pada musimnya panen madu, namun kok penjualan itu begitu masif. Ternyata permintaan pasar memang sangat tinggi. Jadi madu-madu tersebut yang tadinya sangat-sangat jarang terlihat, ya. Ini ada yang menjual secara konvensional, ada juga yang melalui marketplace, dan kami mendengar juga setelah lakukan pendalaman dari warga beberapa, ada yang mengkonsumsi madu tiba-tiba mual, ada anggota kami sendiri muntah, dan di situ kami bentuk tim untuk melakukan pendalaman dari asal usul barang itu lumayan panjang Mbak, sudah 3 bulan dari Agustus kemarin sampai kami tahu titiknya, dan akhirnya kami melakukan undercover buy. Kami coba berbelanja di tempat di mana madu tersebut sedang ramai, yaitu di Kabupaten Lebak. Setelah kami amankan, yang bersangkutan kami interogasi, menyampaikan sangat tidak masuk di akal. Harga madu dia beli sangat murah Mbak. Berapa satu botol hanya itu Pak? 22.000. Dia beli 22.000. dari Jakarta. Tapi dengan dikemas seolah-olah madu ini Iya, kalau lihat packagingnya ya. Madu Banten seperti itu gitu loh. Jadi orang Banten sendiri belinya di Jakarta. Maka saya langsung perintahkan anggota untuk koordinasi BPOM, percepatan diperiksa laboratorium hanya untuk mengetahui apakah ini benar ada madu atau tidak. Ternyata 0 enzim madu sama sekali tidak ada, Pak. Oke, nah ini tanpa ada madu. Ya Pak Dovi, ini jadi produsennya sudah hasil penyelidikan dari Reskrim Sus Banten. Ini memang produsennya atau pabrik pembuatan atau berupa pabrik begitu ditemukan di Banten. Namun pemasaran ini ternyata sudah sampai ke Jakarta, sudah cukup meluas bahkan sampai marketplace begitu Pak? Terbalik Mbak. Oke. Jadi yang tadinya masyarakat mengenal madu Banten ini sudah kita kenal dari mulai Pulau Jawa hingga keluar Pulau Jawa, dimanfaatkan oleh
pihak-pihak tertentu dengan membuat madu palsu yang menyerupai persis dari segi kemasan, baik. warna. Nah, dan pelaku-pelaku itu banyak juga pedagang-pedagang eceran dari wilayah Banten, khususnya Lebak. Baik. Nah, pabrik mereka ada di Jakarta, yaitu di Joglo, Jakarta Barat. Oke, siapa mereka para pelaku ini, Pak? Apakah memang memanfaatkan momentum itu tadi, madu dianggap sebagai salah satu obat yang bisa menambah imunitas tubuh di saat pandemi, atau memang mereka yang sudah terbiasa memproduksi jamu-jamuan atau hal-hal produk-produk seperti ini, atau memang ini baru-baru saja mereka merambah untuk memproduksi madu palsu seperti ini, Pak? Ya, seperti Mbak sampaikan tadi, Mbak, ini lucu sekali. Jadi tersangka pemilik pabrik madu palsu ini sebelumnya bekerja sebagai tukang mie ayam, Mbak. Oke. Tukang mie ayam di wilayah Tanah Abang. Ternyata tempat mangkalnya digusur, dia coba buka-buka internet, dia coba-coba belajar, akhirnya dia beranikan diri untuk mengontrak satu tempat di wilayah Joglo dengan modus berpura-pura menjadi pabrik selai roti. Jadi tetangga itu semuanya setelah kita lakukan penyelidikan, taunya itu industri selai roti. Nah, di situ dia mencoba membuat dari mulai sedikit-sedikit, Mbak. Dalam waktu 3 bulan permintaan itu luar biasa. Sampai dia sendiri tidak mampu untuk memenuhi permintaan pasar. Di mana pasarnya adalah, konsumennya adalah para penjual madu eceran. Jadi penjual madu eceran tersebut berani mendepositkan uang untuk modal. Untuk memproduksi ya. Untuk diproduksi. Sehingga tersangka akhirnya pun mampu memproduksi satu hari maksimal 1 ton. 1 ton? Madu. 1 ton madu itu kalau toh sudah dikemas 30 liter. Menjadi jerigen, satu jerigennya itu 30 liter. 30 liter itu kemasan itu dihargai 660.000. Jadi kalau kita bagi per liternya itu hanya 2.200 harga. Artinya ini penjualannya sudah sangat luas dong ya, Pak ya, karena sudah lewat pengecer dan dari pengecer ini juga sudah menjual atau mendistribusikannya ke banyak pembeli yang sudah cukup banyak, tidak hanya di Jakarta mungkin ya. Dan di situ juga marginnya jauh sekali, Mbak. Dari mulai penjualnya sendiri, bukan dari pabrik. Tadi kita bicara dari pabrik ke penjual. Penjual ecerannya ini, dia bisa menjual 150 hingga 200.000 satu botol per 500 cc. Per 500 ml. Oh iya, 500 ml. Baik. Oke, baik. Saya ke Pak Sahlan. Pak Sahlan, saat pertama kali kita melihat madu dalam, mungkin kalau madu yang mass production dalam kemasan kita sudah tahu begitu ciri dan mungkin kemasannya. Tapi kalau madu yang mungkin ada madu Sumba, ada madu Banten atau madu Baduy, ini hanya orang yang betul-betul mengerti, sering mengkonsumsi, yang tahu mungkin bisa membedakan asli dan palsu. Kalau untuk membedakan madu sebenarnya asli atau palsu, hal utama yang bisa terlihat itu seperti apa, Pak Sahlan? Yang terlihat agak susah sih, Bu, saat ini. Memang sulit, Memang sulit, karena begini, pemalsuan ini bukan hanya sekarang, itu kami mendapatkan informasi dari tahun 1980 sudah ada pemalsuan madu di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu juga datang ke lab kami dari stasiun televisi juga untuk membahas mengenai madu palsu ini, dan itu juga karena ada kasus penggerebekan. Kemudian juga sama di beberapa tahun yang lalu juga di daerah Batam juga tertangkap juga madu yang mereka mungkin oplosan ya, jadi madu asli kemudian dioplos, misalkan dari jadi misalkan 40% madu asli, 60%-nya ditambah gula cair, seperti itu. Nah, jadi pemalsuan ini memang sudah lama, dari tahun 1980 ada. Dan apa yang menarik adalah bahwa pemalsuannya itu bermacam-macam. Misalkan berkembang bahwa madu asli itu pasti ada semacam gelembung di permukaannya ya, karena kan madu itu menghasilkan oksigen, menghasilkan oksigen. Nah, di dalam madu itu ada reaksi menghasilkan hidrogen peroksida dan kemudian akan menjadi oksigen. Nah, oksigen inilah yang nanti akan menjadi gelembung. Tapi sekarang itu dipalsukan lagi menggunakan bahan-bahan makanan yang mengandung gas, sehingga muncullah gas.
Kemudian ada juga yang memasukkan misalkan dia mengandung protein misalkan. Itu juga dipalsukan lagi dengan menambahkan protein. Bahkan yang tadi kan ditambahkan bahwa ada enzim ya, enzimnya 0 gitu ya. Iya. Nah, ini ada juga model pemalsuan yang ditambahkan enzim supaya ketika diperiksa itu enzimnya ada begitu. Jadi pemalsuan itu kalau saya bagi ada 3 macam. Yang pertama itu sintetik seperti yang kasus yang ini sepertinya sintetik, jadi memang benar-benar dibuat. Gitu ya. Kemudian yang kedua itu oplosan, jadi madu asli, misalkan Dicampur. 40%-nya dicampur. Gitu ya. Oke, Pak Sahlan. Iya, tapi tadi ada katakan ini sebenarnya pemalsuan terhadap madu sudah berlangsung dari tahun 80-an. Artinya masyarakat juga berulang kali bisa saja menemukan madu palsu di pasaran begitu ya. Tapi apa yang membuat madu ini dengan kandungan tidak 1% pun madu pun tapi nampak bisa mengelabui konsumen bahwa ini dipercaya bisa betul-betul madu asli begitu, Pak? Apa sebenarnya kelemahan dari memproduksi madu atau madu sendiri hingga bisa dipalsukan semudah itu? Jadi begini, madu ini di Indonesia sangat banyak sekali variannya. Jadi penghasil madu atau lebah penghasil madu ini itu minimal ada 3 jenis. 3 jenis. Jadi jenis yang di hutan, yang madu liar, kemudian ada madu yang menyengat yang ditanakan. Yang warnanya agak lebih gelap begitu ya, yang lebih hitam begitu ya, Pak? Warna macam-macam, Oh, warna juga tergantung dari bermacam-macam, baik. pertama tergantung lebahnya. Lebahnya itu minimal ada 3 jenis. Yang terakhir adalah yang terbaru adalah yang stingless yang tidak memiliki sengat. Oke. Ya. Kemudian itu faktor lebahnya. Kemudian yang kedua adalah faktor tanamannya. Di Indonesia tanaman banyak sekali. Misalkan kalau dulu itu tidak terkenal ada yang namanya madu dari Acacia mangium. Nah sekarang di daerah Jambi itu sedang marak perkebunan Acacia mangium, sehingga banyak yang beternak di sana. Dan itu jenis madunya mungkin baru kita mengenal ya, meskipun di luar negeri sudah banyak gitu. Sehingga banyak sekali macamnya. Masyarakat pun akan kebingungan kalau kita melihat madu. Karena sangat banyak dan warnanya macam-macam. Di dalam Al-Quran juga disebutkan warnanya akan macam-macam, rasanya akan macam-macam tergantung dari macam begitu. Sehingga sangat sulit untuk, bahkan saat ini bukan hanya di Indonesia, isu masalah madu palsu adalah masalah dunia perlebahan di dunia. Karena demand sangat banyak, kemudian lebah madu semakin menurun dengan adanya pestisida, global warming dan lain sebagainya, banyak lebah mati ya. Sehingga demand sangat tinggi, kemudian supply sangat sedikit. Jadi ada peluang untuk memalsukan ya jadinya begitu ya Pak Sahlan ya. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita terkait madu palsu yang beredar dan jangan sampai terkecoh juga, jangan tergoda dengan madu palsu di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami, Lansok segera kembali usai jeda.